penyidik. Penuntut umum tidak pernah menyebutkan alat bukti apa yang bersesuaian dengan keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu, baik dalam surat tuntutan maupun repliknya yang mendasari cerita atau kronologis tersebut dibuat oleh penyidik. Dari kronologi sepihak yang diberikan kepada para ahli yang dihadirkan penuntut umum ini mengakibatkan keterangan dan bangunan argumentasi para ahli menjadi prematur dan tidak objektif karena bukan berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti yang sah lainnya. Jika serius mencari kebenaran material, seharusnya para ahli yang akan memberikan pendapat dan keterangan di persidangan diberikan informasi yang cukup dan diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara, sehingga dengan kapasitas masing-masing ahli tersebut dapat lahir pendapat yang membantu membuat terang perkara ini. Sudah seharusnya penyidik dan penuntut umum sebagai bagian dari pilar penegakan hukum di Indonesia, jika ingin mencari kebenaran material sebagaimana tujuan dari hukum acara pidana, maka penyidik dan penuntut umum seharusnya memberikan berkas perkara atau setidak-tidaknya berita acara pemeriksaan seluruh saksi maupun terdakwa perkara akuo, agar pendapat ahli yang dihadirkan oleh penuntut umum tidak bias dan dapat memberikan pendapat dan atau keterangannya dengan holistik dan mendudukkan perkara secara objektif. Dengan demikian, tanggapan penuntut umum mengenai mayoritas ahli yang dihadirkan oleh penuntut umum tidak membaca berkas perkara dan hanya berdasarkan kronologis terbatas yang diberikan oleh penyidik patutlah ditolak. 17. Tanggapan penuntut umum terhadap tanggapan penasihat hukum mengenai penuntut umum tidak menggunakan alat bukti secara utuh. Replik penuntut umum terhadap tanggapan nota pembelaan penasihat hukum mengenai penuntut umum tidak menggunakan alat bukti secara utuh sebagaimana replik penuntut umum pada halaman 25.22 adalah justru mencerminkan ketidakprofesionalan dan kenaifan penuntut umum sendiri dalam memberikan tanggapan terhadap nota pembelaan penasihat hukum. Penuntut umum tidak mampu membaca dan memahami nota pembelaan secara utuh dan benar, bahwa penuntut umum mengutip nota pembelaan penasihat hukum terdakwa tidak secara utuh, maka dari itu kami, tim penasihat hukum, membantu penuntut umum untuk mengutip poin tersebut secara utuh, sebagaimana nota pembelaan penasihat hukum halaman 844 sampai dengan 845.19 sebagai berikut. Dalam pemeriksaan perkara, seharusnya penegak hukum wajib memeriksa alat bukti secara komprehensif dan menyeluruh serta konsisten dalam menggunakan alat-alat bukti tersebut. Bahwa dengan tetap berpegang terhadap fakta demi fakta yang terungkap di persidangan, kami, penasihat hukum terdakwa, menyayangkan penuntut umum justru hanya mengambil keterangan sepenggal-penggal atau sepotong-potong, padahal tujuan dari persidangan ini adalah untuk menemukan kebenaran material. Penuntut umum dalam surat tuntutannya menggunakan alat bukti secara tidak proporsional, sebagaimana yang telah kami kemukakan berdasarkan sorotan di atas. Seperti penuntut umum mengabaikan hasil tes poligraf yang telah berkata jujur jika tidak ada yang memerintahkan saksi Riki Rizal Wibowo untuk melakukan pengamanan senjata HS milik korban. Namun sebaliknya, mengamini hasil tes poligraf yang mengatakan jika terdakwa terindikasi berbohong, tidak mengakui perselingkuhan terdakwa dengan korban, padahal kondisi psikologis terdakwa pada saat dilakukannya tes poligraf tersebut sedang dalam keadaan terguncang. Pada dasarnya, penuntut umum diperbolehkan untuk memilah alat bukti mana yang dapat digunakan untuk membuktikan dakwaan maupun tuntutannya. Namun, hal tersebut bukan berarti penuntut umum dapat mengendapkan fakta sidang dan bukti-bukti tersebut. Karena setiap bukti yang dikumpulkan adalah guna menunjang majelis hakim dalam menyusun putusannya. Artinya, dalam hal seluruh alat bukti yang telah diungkap di muka persidangan baik oleh penuntut umum dan penasihat hukum wajib dikemukakan seluruhnya. Bahwa semoga dengan kami mengutip uraian nota pembelaan penasihat hukum ini secara utuh dapat membantu penuntut umum fokus dan tidak gagal paham. Sehingga penuntut umum dapat melihat fakta dan bukti secara komprehensif dan konsisten sesuai dengan fakta dan alat bukti yang terungkap di dalam persidangan perkara akuo. Bahwa tindakan penuntut umum yang tebang pilih dalam menggunakan bukti dan saksi terkesan hanya memaksakan kehendaknya agar bagaimana dakwaan dan surat tuntutannya dapat menjerat terdakwa walaupun fakta-fakta di persidangan tidak mendukung dakwaan maupun tuntutan penuntut umum. Penuntut umum yang mempunyai kebiasaan dalam repliknya mengutip nota pembelaan pledoi penasihat hukum terdakwa tidak secara utuh. Hal ini menggambarkan bahwa penuntut umum dalam menguraikan fakta-fakta persidangan dan alat bukti hanya mengutip dengan sepenggal-sepenggal atau sepotong-sepotong yang membuat persidangan menjadi bias. Dengan demikian, tanggapan penuntut umum mengenai tidak menggunakan alat bukti secara utuh haruslah ditolak. Dilanjutkan oleh rekan kami yang mulia.
Mohon dilanjutkan Yang Mulia. 18. Penuntut umum tidak mampu menanggapi uraian rinci penasihat hukum dalam nota pembelaan yang mengulas secara detail bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwaan primer atau subsidiar. Penuntut umum tidak menanggapi uraian unsur-unsur dalam dakwaan primer dan dakwaan subsidiar penuntut umum. Hal ini semakin membuktikan bahwa penuntut umum tidak mampu membantah dalil-dalil penasihat hukum sebagaimana yang telah diuraikan dalam nota pembelaan penasihat hukum. Padahal sejatinya, nafas dari surat tuntutan penuntut umum adalah uraian fakta persidangan yang dikaitkan dalam pembuktian terhadap keseluruhan unsur-unsur dakwaan primer dan dakwaan subsidiar penuntut umum. Sebagaimana dalam analisa yuridis penasihat hukum telah menguraikan unsur-unsur yang terkandung di dalam dakwaan primer dan dakwaan subsidiar penuntut umum dengan kesimpulan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi keseluruhan unsur-unsur pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP atau pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan rangkuman uraian sebagai berikut. Vide nota pembelaan penasihat hukum halaman 845 sampai dengan 946. 1. Terdakwa mengalami kekerasan seksual sebagaimana keterangan terdakwa yang dikuatkan dengan keterangan saksi Susi, saksi Kuat Maruf, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, saksi Riki Rizal Wibowo. Alat bukti surat berupa BAP keterangan saudara Ferdi Sambo, alat bukti surat berupa hasil pemeriksaan psikologi forensik, keterangan ahli Dr. Arini Kusuma Wardani PMPSI selaku ahli psikologi forensik, keterangan ahli pidana Dr. Mahrus Ali dan Profesor Said Karim yang kesemuanya saling bersesuaian dan telah menjadi fakta persidangan perkara Akuo. Vide nota pembelaan penasihat hukum halaman 850 sampai dengan 879. 2. Terdakwa tidak pernah memerintahkan saksi Riki Rizal Wibowo untuk mengamankan senjata HS milik korban dan senjata Ster AUK dan tidak mengetahui sama sekali mengenai pengamanan senjata-senjata tersebut. Hal tersebut didukung dengan alat bukti berupa keterangan saksi Riki Rizal Wibowo yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa. Tidak ada satupun bukti yang muncul di persidangan yang membenarkan imajinasi penuntut umum saat menyampaikan seolah-olah terdakwa memerintahkan atau meminta saksi Riki Rizal Wibowo mengamankan senjata tersebut. Vide nota pembelaan penasihat hukum halaman 879 sampai dengan 880. 3. Terdakwa tidak pernah berkehendak bersama dengan saudara Ferdi Sambo, saksi Riki Rizal Wibowo dan saksi Kuat Maruf hal untuk memberi pelajaran dan meminta pertanggungjawaban korban. Hal ini sesuai fakta persidangan sebagaimana keterangan saudara Ferdi Sambo, saksi Riki Rizal Wibowo dan saksi Kuat Maruf, saksi Bimantara Jaya Diputro selaku Officer Security and Test Compliance Support PT Telkomsel Seluler dan saksi Victor Kemang Legal PT Excel Aksiata yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa. Vide nota pembelaan penasihat hukum halaman 881 sampai dengan halaman 885. 4. Terdakwa ke Jakarta bersama saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Kuat Maruf dan saksi Susi, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan juga korban bukan merupakan bagian dari tuduhan perencanaan sebagaimana terdakwa balik ke Jakarta bersama saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Kuat Maruf, saksi Susi dan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan juga korban bukan merupakan bagian dari tuduhan perencanaan sebagaimana keterangan saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Kuat Maruf, saksi Susi, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan saksi Daden Miftahul Haq yang kesemuanya saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang telah menjadi fakta persidangan dalam perkara Akuo. Vide nota pembelaan penasihat hukum halaman 885 sampai dengan halaman 886. 5. Pengamanan senjata yang dilakukan oleh saksi Riki Rizal Wibowo tidak ada kaitannya dengan terdakwa dan tuduhan perencanaan yang dialamatkan kepada terdakwa. Hal tersebut didukung dengan keterangan saksi Riki Rizal Wibowo. Vide nota pembelaan penasihat hukum halaman 886 sampai dengan halaman 887. 6. Terdakwa tidak pernah mengatur pembagian ataupun pemisahan mobil yang ditumpangi oleh korban dan para ADC atau ART. Hal tersebut dapat dibuktikan dari keterangan saksi Riki Rizal Wibowo, saksi Kuat Maruf, dan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang telah menjadi fakta persidangan perkara Akuo. Vide nota pembelaan penasihat hukum halaman 888 sampai dengan halaman 889.
7. Terdakwa tidak pernah memerintahkan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk mengganti lokasi PCR. Hal ini dapat dibuktikan dari fakta-fakta yang muncul di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi Susi, saksi Kuat Maruf, saksi Nevi Afrilia, dan bukti tambahan nomor B37 berupa tangkapan layar WhatsApp saksi Arianto dengan petugas PCR yang kesemuanya bersesuaian dengan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tidak pernah ada pemindahan lokasi PCR. Video nota pembelaan penasihat hukum halaman 861 sampai dengan halaman 863. 8. Aktivitas saudara Ferdi Sambo pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 memang benar akan memenuhi undangan mantan Kapolri untuk bermain bulu tangkis di Sawangan, Depok. Hal tersebut dapat dibuktikan dari keterangan saksi Cuk Putranto, saksi Azan Romer, saksi Farhan Sabila, saksi Salfonius Dualuren, saksi Abdul Somad, serta